Sekarang kita sampai pada metode Frobenius ya. Ini sedikit berbeda dengan power series ya. Beberapa PD ordo 2 memiliki kegunaan praktis ya. Salah satunya PD Bessel, ada juga PD hipergeometri ya. PD ordo 2 dalam bentuk standarnya memiliki koefisien non-analitik ya, tidak analitik ya. Maka kita menyelesaikannya tidak dengan power series tetapi dengan metode Frobenius ya. Pertama, apa itu koefisien non-analitik dalam bentuk standar? Ada dua kata kunci ya. Mungkin saya garis bawahi, yaitu yang pertama dalam bentuk standar ya, non-analitik ya. Ini gimana maksudnya ya? Jadi kalau saya punya persamaan ya, misalnya X D kuadrat DY DE kuadrat ditambah 5, katakanlah gitu ya. DY DX ditambah misalnya lagi 1 min X. Ya, 1 min X ya, Y sama dengan 0 ya. Ini kalau kita bawa ke dalam bentuk standar, maka sama dengan D kuadrat Y DX kuadrat, yaitu dengan membagi X semua ya. Nah, maka koefisiennya menjadi berganti. Ini bentuk standar, koefisiennya harus 1 di sini, koefisien pangkat tertinggi. Nah, DY DX, terus kemudian ditambah 1 min X per X, Y sama dengan 0 ya. Kalau kita ganti dengan 0, ya, ngecek non-analitik dan analitik, maka koefisiennya ini menjadi 5 bagi 0 ya. 5 bagi 0 itu non-analitik ya. Karena kalau kita punya A per B, misalnya ya, kita punya A per B sama dengan X, ya, X ini yang dicari, ya, maka kita harus mencari X sedemikian sehingga kalau dikalikan B sama dengan 0, sama dengan A, ya kan? Sama dengan A, ya. Sedangkan B-nya ini 0, X kali 0 sama dengan A, ya. Nggak bisa kan? Karena X berapapun ya, kita masukkan, kalau kita kalikan 0 ya dapat 0 ya, kecuali A-nya 0 ya. Dan A-nya 0 itu trivial, nggak ada gunanya ya. Persamaan 0 sama dengan 0 ya nggak ada manfaatnya. Terus ini, yang ini juga, ini 1 kurang 0 adalah 1, ya dibagi 0 ya non-analitik ya. Ya, itu adalah definisi dari non-analitik ya. Kalau non-analitik, koefisiennya, ya, koefisien dari turunan fungsi dan turunan-turunannya, maka kita menggunakan metode Frobenius ya. Metode Frobenius yaitu jawabannya Y sama dengan AM X pangkat M plus R ya. Terus kalau kita turunkan ini menjadi pangkatnya ini menjadi koefisien ya, pengali ya. Maka M plus R AM. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Ini. Untuk yang turunan kedua sama, ini menjadi pengali ke sini, pangkatnya berkurang 1 seperti ini. Begitu. Yang sedikit berbeda dengan power series, kalau power series batas bawahnya ganti ya. Waktu di
turunkan ya. Kalau yang metode Frobenius batas bawahnya tetap 0 ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya mungkin kita perlu mengevaluasi ekspansinya ya. Kita akan diskusikan hal itu pada video berikutnya ya. Maka kita bisa menuliskan kalau metode Frobenius, jawabannya adalah ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga M X pangkat M plus R ya. Kalau kita ekspansikan, ini kita ekspansikan akan menjadi A0 X pangkat R gitu kan. Tambah A1 X pangkat R plus 1 ya. Tambah A2 X pangkat R plus 2 tambah A3 X pangkat R plus 3 dan seterusnya ya. Mungkin kita tambah lagi A4 X pangkat R plus 4 ditambah A5 X pangkat R plus 5 ya, dan seterusnya. Ya, itu kalau kita turunkan dydx, ya, dia akan menjadi ya, A0, ini R X pangkat R min 1, ya kan? Ditambah A1 R plus 1 menjadi R. Ya, A1 kalikan R plus 1. Ini kan? X pangkat R. Terus yang ini ditambah A2. R plus 2. X pangkat R plus 1. Terus ditambah A3. R plus 3. X pangkat R plus 2. Ditambah A4. R plus 4. X pangkat R plus 3. Ditambah A5. R plus 5. X pangkat R plus 4. Ya, dan seterusnya ya. Ini kalau kita tulis dalam rumus penjumlahan ya, dia akan sama dengan ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga M plus R AM X pangkat M plus R min 1 ya. Kalau nggak percaya ya kita masukkan saja M-nya 0. 0 tambah R ketemu R A0 ya. R A0 ini kan. X pangkat R min 1. Benar kan? Pangkatnya juga benar. Kita masukkan M-nya 1. R plus 1 kalikan A1 ini kan. Ya, X pangkat 1 kurang 1 R ya, sama dengan ini. Terus dan seterusnya ya, kalau M-nya kita masukkan 2 ya, R plus 2 ini kan, A2 ya, terus kemudian sama dengan ini ya semuanya. Kemudian X pangkat M 2 min 1 yaitu R plus 1. 2 plus R min 1. 2 min 1 sama dengan plus 1 ya, sehingga sama dengan itu. Maka
Ya, ini adalah turunan pertamanya ya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk apa ini? Rumus ya. Rumus penjumlahan ya. Kemudian deret ekspansinya kita bisa turunkan lagi ya, sama dengan ya, kalau kita tulis R-nya dulu. Nah, R min 1 ya, A0 X pangkat R min 2 ya. Yang ini R plus 1 kalikan R A1 X pangkat R min 1 ya, yang terus ditambah R plus 2 R plus 1 A2 X pangkat R ya, dan seterusnya. Ini kita bisa mudah kita turunkan dari sini. R plus 3 R plus 2 X pangkat R plus 1 ditambah R plus 4 R plus 3 X pangkat R plus 2 ditambah R plus 5 R plus 4 X pangkat R plus 3 ya, dan seterusnya. Sama dengan ya, ini M sama dengan 0 hingga tak hingga M plus R ya, M plus R min 1 AM X pangkat M plus R min 2 ya. Kalau nggak percaya ya kita masukkan ya, M-nya mulai 0, R ini R min 1 ya, atau ini sama dengan koefisiennya ini. Pangkatnya R min 2 sama dengan pangkatnya ini. Kalau M-nya 1, R plus 1, ini R. Ya, ini kan. Perkalian R plus 1 dan R. Kemudian R-nya 1, M-nya 1, 1 min 2 min 1. Sama dengan R min 1 pangkatnya ini. Kalau R-nya sama dengan 2, ya R plus 2, ini R plus 1 ya. Karena dikurangi 1, 2-nya ya, sama dengan ini. A2 X pangkat 2 kurang 2 R jadinya, sama dengan pangkatnya ini. Dan seterusnya nanti akan sama dengan yang ini ya. Oleh karena itu ya, batas bawahnya ini tetap 0, tidak seperti halnya saat kita untuk bagaimana kita menyelesaikan menggunakan power series ya. Batasnya ini naik terus, batas bawahnya. Kalau metode Frobenius batas bawahnya tetap 0, kemudian ya tentu saja ini rasanya sama dengan, kenapa turunannya menjadi ini sama dengan metode biasa ya, menurunkan polinomial biasa ya. Langkah-langkah pada metode Frobenius ya, mirip sebenarnya dengan power series ya, kecuali kita mencari R dulu ya. Dan bentuknya ya untuk power metode Frobenius yaitu Y sama dengan AM X pangkat M plus R ya. Turunannya ya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya ya. Maka kita pertama ya menentukan R1 dan R2 dengan initial equation ya. Itu adalah
pangkat terendahnya koefisiennya disamakan dengan 0. Indecision equation itu begitu. Pangkat terendah koefisiennya disamakan dengan 0. Setelah itu langkahnya kalau sudah ketemu R1 dan R2 nanti dimasukkan ke tanda penjumlahan ini. Langkah berikutnya sama dengan power series. Cari recursion formula, cari AM ya. Bawa ke bentuk deret konvergen sama ya. Perlu diketahui A0-nya pada metode Frobenius pasti tidak sama dengan 0 ya. Oke. Kalau untuk ordo 2 nanti R-nya itu dalam persamaan kuadrat ya. Demikian juga kalau ordo 3 nanti pangkat 3 dan seterusnya. Maka karena persamaan kuadrat ada 3 kemungkinan yaitu berbeda pecahan, ya, bukan beda bulat ya. Maka nanti kita menyelesaikannya ya langsung disubstitusikan saja ya. Terus kalau akar kembar ya sama dengan power series, kalau akar sama dengan ordo 2 ya. Koefisien konstan ya kalau akarnya kembar kita menggunakan metode reduction of order-nya Lagrange ya. Nah, kalau berbeda tapi berbeda bilangan bulat ya maka kita menggunakan nanti ada vanishing coefficient nanti saja ini dengan contoh lebih mudah ya. Sekarang kita contohkan yang berbeda pecahan ini ya. Nanti ya dimasukkan intinya kan gitu ya. Basisnya adalah X pangkat R1, X pangkat R2, R1 dan R2 beda. Kemudian ini adalah power series-nya. Ya, kita contohkan misalnya soal nomor 7 ini ya. Kita akan, tentu ini tidak bisa dikerjakan dengan metode analitik ya, yang seperti ini. Nanti kita bawa ke bentuk standar dulu, kita evaluasi, ternyata dia merupakan non-analitik ya koefisiennya, karena ini kalau kita bagi 2X kalikan X min 1, X-nya 0 ya jelas dia non-analitik. Sehingga kita tidak bisa mengerjakan dengan power series juga ya. Kita bisa mengerjakan dengan metode Frobenius untuk soal nomor 7. Mungkin sebaiknya saya tulis ulang di sini, yaitu ya, 2X, sedikit langsung saya sederhanakan ya, 2X kuadrat min 2X ini kan, D kuadrat Y, dx kuadrat ditambah min ya. Min X plus 1 dy dx kemudian tambah y sama dengan 0 ya. Kalau kita bawa ke dalam bentuk standar, maka ini adalah d kuadrat y dx kuadrat min x plus 1 bagi 2x kuadrat min 2x dy dx tambah y tambah per ya nanti tambah y per ya 2x kuadrat min 2x ya, ini y sama dengan 0 ya. Kalau kita masukkan x-nya sama dengan 0 di sini,
0 kurangi 0, 0 ya, penyebutnya ini jadi 0, kalau X-nya sama dengan 0, penyebutnya yang ini juga 0 ya. Maka ini non-analitik ya, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan dengan power series. Tidak selalu bisa dengan power series. Oleh karena itu kita lakukan dengan metode Frobenius, yaitu 2x kuadrat min 2x ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga M plus R itu ya, kalikan M plus R min 1 M X pangkat M plus R min 2, kemudian dikurangi X plus 1 M sama dengan 0 hingga tak hingga M plus R kalikan AM X pangkat M plus R min 1 gitu. Terus ditambah dengan Y-nya M sama dengan 0 hingga tak hingga AM X pangkat M plus R sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita bisa memasukkan koefisiennya ya, maka akan menjadi X kuadrat ini ya 2M plus R M plus R min 1 ini menjadi AM X pangkat M plus R ya, karena ini plus 2 ya, ini M sama dengan 0 hingga tak hingga, sekarang dimasukkan yang min 2X, maka akan menjadi X-nya pangkat M plus R min 1 ya. M sama dengan 0 hingga tak hingga M plus 2 ya. Ini 2M. Bentar. Min 2 M plus R M plus R min 1, kemudian kita kalikan M X pangkat M plus R min 1 ya. Sekarang yang ini menjadi X pangkat M plus R ya, kalau kita kalikan X ditambah dengan min ya, bukan ditambah. Min M sama dengan 0 hingga tak hingga M plus R waktu dikalikan X M X pangkat M plus R ya. Terus kemudian waktu dikalikan min 1 min M sama dengan 0 hingga tak hingga ya, M plus R A M ya, X pangkat M plus R min 1 ya.
Ini sudah jadi dua suku, yang terakhir tinggal kita tulis ditambah M sama dengan 0 hingga tak hingga AM X pangkat M plus R sama dengan 0 ya. Sekarang kita kumpulkan yang M plus R dan M dan M plus R min 1 ya. Atau kita kalikan dulu. M kuadrat ini. Oh ini ya. Ini M plus R. Ini min berarti min 2 ini ya. Min ya oke. Kita kumpulkan yang M plus R min 1 ya pangkatnya. Maka ini ya. Yang M plus R min 1 kita kumpulkan maka akan menjadi ya M sama dengan 0 hingga tak hingga ya. Kita mulai dari yang ini min 2 M plus R kemudian M plus R min 1 gitu kan. Terus yang dari sini dikurangi M min R ya. Dikurangi M plus R ya. Ya, ini adalah semua pangkat. Ya. M X pangkat M plus R min 1. Kemudian kita kumpulkan yang X pangkat M plus R dan sama dengan 0 hingga tak hingga ya. Dua M 2M plus R menulisnya di tempat yang lain ini 2M plus R kemudian M plus R min 1 M plus R min 1 kemudian yang berikutnya adalah yang ini ya min M plus R min M plus R terus plus 1 plus 1 AM X pangkat M plus R ya sama dengan dulunya. Sudah sampai ke sini tulisannya. Oke, ini kita bisa sederhanakan ini. Ya, ini berarti ini plus 1 kan? Ya, ini berarti kita bisa masukkan ke situ. Plus 1 dikurangi ini kita bisa menyederhanakannya sebagai M sama dengan 0 hingga tak hingga ya. Min 2 M plus R ini min 2 ya plus 2 kuadrat ini dikurangi 1 yang sini ditambah M plus R ya mudah-mudahan bisa diikuti ya karena ini kan yang min 1 kalikan min 2M plus R, yaitu 2M plus R kita keluarkan, maka menjadi M plus R kuadrat kan. Ya, tinggal min 2M plus R kuadrat. Ya. Terus, yang min 2M kalikan, min 1 kalikan min 2 berarti 2M plus R, kita tambahkan dengan ini menjadi, ditambahkan dengan min M plus R menjadi plus M plus R.
AM X pangkat M plus R min 1 ditambah ya M sama dengan 0 hingga tak hingga ya. Ya. Ini sama dengan 2 M plus R kuadrat yang min 2 M plus R ya, ini kan min 2 M plus R ya, kita tambahkan dengan min ini menjadi min 3 ya, min 3 M plus R gitu kan, terus kemudian plus 1, plus 1 ya, ini AM X pangkat M plus R sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Sekarang kita ke initial equation, yaitu pangkat terendah. Ya. Pangkat terendah dihasilkan dari suku yang pertama ini ya. Suku yang pertama ini. Waktu M sama dengan 0 ya. Karena kalau dari suku yang kedua, ini pangkatnya paling rendah X pangkat R. Kalau di sini paling rendah adalah X pangkat R min 1 ya. Maka initial equation ya untuk X pangkat R min 1 artinya M sama dengan 0. Maka kita akan peroleh persamaan min 2R kuadrat ini kan. Terus ditambah R sama dengan 0. Atau kita bisa menuliskannya dalam R 1 min 2R kan. R 1 min 2R. Ya. Maka kita peroleh ya. Sama dengan 0. Ya, maka kita peroleh ya R 1 sama dengan 0 dan R2 sama dengan tengah. Yaitu saat yang dikurung ini sama dengan 0 ya. Ini berbeda pecahan antara 1 dan 2, maka kita bisa langsung mengaplikasikan ya. Kita pilih R sama dengan R1 dulu ya, dan kita mengerjakannya sekarang sama dengan metode power series ya. Untuk R ya, untuk R sama dengan R1 ya, sama dengan 0, maka kita ganti saja persamaannya di situ dengan R-nya sama dengan 0 ya. Min 2M kuadrat plus M. Nah, AM X pangkat M min 1, itu kan? Ini suku yang X pangkat M min R-nya X pangkat M plus R min 1 dengan R sama dengan 0. Kemudian papan untuk nulisnya ini yang agak yang ini sekarang yang ini ya, dengan suku yang kedua dengan menambahkan dengan mengganti R-nya sama dengan 0 ya. Berarti 2M kuadrat
min 3M plus 1. AM X pangkat M sama dengan 0. Oke, itu adalah persamaannya dengan R sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita bikin pangkatnya sama ya dengan substitusi. Caranya sama seperti M-1 sama dengan S atau M sama dengan S plus 1 ya. Maka kalau yang sini M sama dengan S ya. Kalau kita lakukan substitusi seperti itu, ya kita akan memperoleh M sama dengan 0 hingga tak hingga min 2 S plus 1 kuadrat ditambah S plus 1. S plus 1 dikalikan, nah gini ya, dikalikan X pangkat S ditambah, ini tinggal ganti S sama dengan 0, M-nya dengan S, 2S kuadrat min 3S plus 1. Ini AS X pangkat S sama dengan 0. Maka ini kalau kita buka kurungnya S kuadrat min 2 ya. Min-nya boleh saya bawa ke sini ya. Min 2S kuadrat. Kemudian ini 2S, ya benar S ya, 2S ya. Min-nya sudah ke sini. Ditambah 2S kali 2, 4S ya. Plus 4S, kemudian yang ini 1 kuadrat kali 2 adalah 2 ya. Nah, ini sudah dikalikan 2 semua. Terus, ini plus menjadi min karena ini min-nya ke depan ya. Min S plus 1. Ya, oke. X pangkat S ditambah S sama dengan 0 hingga tak hingga 2S kuadrat min 3S plus 1 AS X pangkat S sama dengan 0 ya. Sehingga yang ini menjadi min, ini M ya. Bentar, ini salah batasnya mestinya. M, S plus 1. S plus 1 sama dengan 0, S sama dengan min 1 ya. S sama dengan min 1. S sama dengan min 1 hingga tak hingga. Oke. Hingga kita peroleh yang ini. S sama dengan min 1 hingga tak hingga. 2S kuadrat dikurangi S ini berarti plus 3S. Yang ini 2 kurangi 1. Plus 1 X pangkat S plus S sama dengan 0 hingga tak hingga 2S kuadrat min 3S plus 1
AS X pangkat S sama dengan 0 ya. Waktu S-nya min 1, ini min 1 kuadrat berarti 1. 1 dikalikan 2, 2 ya. 2 dikurangi 3, artinya min 1 ditambah 1, 0 ya. Koefisiennya 0, dikalikan berapa saja 0, berarti ini boleh dirubah ya. Ya, atau kalau masih bingung ya min 0, min lagi, nah gini. S sama dengan 0, hingga tak hingga, 2S kuadrat plus 3S plus 1, X pangkat S, tambah S sama dengan 0, hingga tak hingga, nah, AS X pangkat S sama dengan 0. Ya, ini bisa dijadikan 1, karena sudah batasnya sama. Ya, kita jadikan 1. Ini S-nya mana kok hilang? S plus 1-nya. Ya, bentar. Ini. AS plus 1. X pangkat S. Ini juga sama, ini AS plus 1-nya hilang. AS plus 1, X pangkat S. Nah, sudah. Maka min 2S kuadrat plus 3S plus 1, AS plus 1 ditambah 2S kuadrat min 3S plus 1 AS, nah, X pangkat S-nya bisa keluar dari tanda ya. X pangkat S sama dengan 0. Ini batasnya mulai S sama dengan 0 hingga tak hingga ya. Oke, sehingga yang sama dengan 0 adalah yang di dalam tanda kurung ya. Kita mungkin ganti warna daripada pindah tempat ya, recursion formulanya. Yaitu ini ya, sama dengan 0 kan, yang di dalam tanda kurung awal ini, atau yang saya garis. Ya, sama dengan 0, sehingga AS plus 1, pembilangnya ini dibagi penyebutnya ini. Min-nya jadi hilang kan, kalau pindah ke kanan sama dengan. Sehingga recursion formulanya sama dengan 2S kuadrat min 3S plus 1 dibagi dengan 2S kuadrat plus 3S plus 1. AS plus 1 sama dengan AS, ini ya kalikan AS. AS plus 1-nya di depan sih, biasanya. Biar enak. AS plus 1 sama dengan itu ya. Ini recursion formula. Oke ya, kita sudah ketemu recursion formulanya, maka kita bisa mencari deretnya ya. Kita akan aplikasikan ya rumus rekursi kita, yaitu mungkin kita tulis lagi ya, S plus 1 sama dengan 2S kuadrat min 3S plus 1
dibagi dengan 2S kuadrat ditambah 3S plus 1 ya, AS. Maka kalau kita aplikasikan ya, untuk S sama dengan 0 ya, maka A1 sama dengan, ini S-nya kita ganti 0 berarti 1 ya, sama dengan A0. Terus kemudian S sama dengan 1, maka ini kita peroleh 0 ya. Pembilangnya, penyebutnya 6. Terus bentar kok begitu ya. Kita tulis dulu, kurang tertib ini, A2 gitu mestinya. Langsung pendapatannya. A2 sama dengan 0/6, A1 sama dengan 0 ya. Tentu nanti A3 sama dengan A4 sama dengan dan seterusnya ya. Sama dengan 0. Oke. Karena Y general solution ya, ada metode Frobenius sama dengan AM X pangkat M plus R ya, dengan R sama dengan 0, maka akan sama dengan M sama dengan 0 hingga tak hingga AM X pangkat M ya, atau ini kalau diekspansikan sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Kita ganti nilainya dengan yang diperoleh dari persamaan rekursi di atas, sama dengan A0, A1-nya sama dengan A0, A2-nya sama dengan 0, ya sudah berarti ini sama dengan A0, 1 plus X, ya ini Y1-nya. Basisnya sudah ketemu. Basis Y1. Begitu ya. Kalau kita perhatikan untuk kasus khusus R sama dengan 0, ya ini kan sama dengan jawaban power series kan ini. Maka ini mestinya kita akan memperoleh jawaban yang sama ya, dengan menggunakan power series ya. Meskipun ini hanya kasus khusus ya, tapi mungkin perlu kita evaluasi apakah benar kalau kita menggunakan power series memperoleh jawaban yang sama ya. Untuk R sama dengan 0, maka jawaban sama dengan power series ya untuk metode Frobenius. Apakah kita bisa mengerjakan dengan power series ya, kita coba ya, yaitu 2x kuadrat min 2x dikalikan turunan keduanya metode power series, ini bukan metode Frobenius, M sama dengan 2 hingga tak hingga M min 1 kalikan AM X pangkat M min 2, terus kemudian dikurangi X plus 1, ini M sama dengan 1 hingga tak hingga M AM X pangkat M min 1 ditambah Y-nya sama dengan metode
Metode power series yaitu AM X pangkat M sama dengan 0. Kalau kita masukkan ya, maka M sama dengan 2 hingga tak hingga. Ya, ini berarti 2M M min 1 AM X pangkat M ya. Terus kemudian yang min 2X min M sama dengan 2 hingga tak hingga 2M M min 1 AM X pangkat M min 1. Yang penjumlahan kedua kita masukkan X ke dalamnya, berarti min M sama dengan 1 hingga tak hingga M AM X pangkat M ya. Kemudian waktu 1 kita masukkan ya, kita tinggal nulis itu saja ya, min M sama dengan 1 hingga tak hingga M AM X pangkat M min 1. Sekarang yang suku terakhir ditambah M sama dengan 0 hingga tak hingga AM X pangkat M sama dengan 0 ya. Oke, untuk yang X pangkat M langsung kita ganti S ya. M-nya S. Nanti terlalu jauh untuk menghemat tempat. S sama dengan 2 hingga tak hingga 2S S min 1 AS X pangkat S. Untuk yang M min 1 kita lakukan substitusi, yaitu untuk ini M min 1 sama dengan S atau M sama dengan S plus 1 ya, untuk yang X-nya pangkat M min 1. Maka kalau kita lakukan substitusi itu, akan kita peroleh min S plus 1 sama dengan 2 atau S sama dengan 2 min 1, 1 ya. Hingga tak hingga ya, 2S plus 1, M min 1-nya kita ganti S, AS plus 1. Ya. X pangkat S. Ya, ini yang ini. Sekarang untuk X pangkat M langsung kita ganti M-nya dengan S. S sama dengan 1 hingga tak hingga. S, AS, X pangkat S. Sekarang yang ini kita ganti dengan substitusi yang sama dengan sebelumnya, yaitu M sama dengan S plus 1 ya. Kalau itu kita lakukan untuk baris yang keempat, untuk suku yang keempat itu, maka kita akan peroleh S plus 1 sama dengan 1, S sama dengan 0 ya. Hingga tak hingga, ini S plus 1, ya, AS plus 1, X pangkat S ya. Nah, suku terakhir langsung kita ganti dengan S.
S sama dengan 0 hingga tak hingga AS X pangkat S sama dengan 0 ya. Pangkatnya udah sama sekarang. Tinggal dimulai dari 2 ya. Ini kalau saya suku-sukunya enggak apa-apa lah. Urutan dari depan enggak apa-apa. S sama dengan 2 hingga tak hingga. Ini 2S kuadrat min 2S AS X pangkat S. Ini waktu S-nya 1, berarti ini 4 ya. Min 4 A2. Min 4 A2 X. Ya kan? Min 4 A2X. Terus kemudian batasnya sudah mulai 2 sekarang. S sama dengan 2 hingga tak hingga. Nah, ini 2S plus 2. S AS plus 1 X pangkat S. Oke, berikutnya. Waktu S sama dengan 1, ini 1 A1 X. A1X ya. Berarti dikurangi A1X ya. Benar. A1X benar. Terus ini tak hingga S sama dengan 2 ya. S AS X pangkat S. Ya, yang sekarang yang suku yang keempat. Ya, ini S-nya sama dengan 0, maka A1 ya. 1 A1. A1 A1 X pangkat 0 ya. A1X terus waktu S-nya sama dengan 1, ini min ya. Min A1X waktu S-nya sama dengan 1, 2 A2X dikurangi 2 A2X ya, dikurangi ini S sama dengan 0 hingga tak hingga S plus 1 A1 AS plus 1 X pangkat S. Waktu 0 A0 ditambah A0. Waktu S-nya 1 A1X ya. Ditambah A1X ditambah S sama dengan 2 hingga tak hingga ya. AS X pangkat S sama dengan 0 ya. Sudah batasnya sudah sama dan X pangkat S-nya sama. Kita kumpulkan yang AS yaitu yang ini. Ini SAS plus 1, yang AS ini kita kumpulkan. Dan ya yang penjumlahan ini ya. Sementara itu kita kumpulkan yang di luar tanda yang ada penjumlahnya ya. Maka kita kumpulkan yang A0. Ini kan tidak ada X-nya. Kemudian kurang A1 ya. Kurang A1. Kemudian yang ada X-nya min
4 ini A1X saling menghilangkan dulu ya, biar tidak terlalu panjang. A0, A1 sudah, min 6A2 ya, min 6A2X. Nah, sekarang tinggal kita kumpulkan yang X pangkat A1 yang AS, bukan AS plus 1. Nah, S sama dengan 2 hingga tak hingga, yaitu 2S kuadrat min 2S, kemudian dikurangi S, ya berarti terus ditambah 1, ditambah 1 AS. Nah, terus kemudian X pangkat S-nya bisa keluar langsung. Sekarang yang AS plus 1. Nah, ini kok warnanya jadi mudah. Nah, klik salah pilih mungkin. Ya. Kemudian kita pilih yang AS plus 1. Ini sudah, berarti yang belum ada garisnya ya. Dikurangi 2S kuadrat plus 2S. Terus yang ini ditambah S tambah 1 ya. AS plus 1. Nah, kita kalikan dengan X pangkat S sama dengan 0. Udah. Maka ya, kita peroleh dari suku yang pertama ini, yaitu A1 sama dengan A0. Kita samakan 0 semua. Yang di dalam tanda ini nggak ada X pangkat 1, adanya mulai X kuadrat ya. Maka ini kita bisa memperoleh dari sini, yaitu A2 sama dengan 0. Dari sini kita memperoleh persamaan rekursi. Nah, yang di dalam tanda kurung ini sama dengan 0. Ya. Maka kita akan memperoleh, ini kita pindah ke sana jadi positif ya. Nah, AS plus 1 sama dengan 2S kuadrat, ini min 3S, ya, plus 1. Dibagi 2S kuadrat plus 3S plus 1 AS. Ya, ini persamaan rekursinya. Kalau kita aplikasikan S sama dengan 2, ya, karena S sama dengan 1, ini kita mulainya dari S sama dengan 2, ya, maka kita ketemu A3 sama dengan sekian A2 ya. Ya kan? Sedangkan A2-nya sama dengan 0 ya. Kita hitung aja lah. Kita masukkan S-nya sama dengan 2, berarti ini 4, 8, kurangi 6, 2 berarti 3, dibagi 8, tambah 6, 14, 15 ya. A2 sama dengan, karena A2-nya 0.
nanti A4 sama dengan 0. A4, A5, dan seterusnya ya. Karena A4 sama dengan sekian A3. A4 sama dengan A5, sama dengan A6, dan seterusnya sama dengan 0 ya. Oke, sehingga kita memperoleh jawaban ya, yaitu ya Y general solutionnya adalah sama dengan YGS sama dengan A0 tambah A1, A1-nya sama dengan A0, A0X ditambah A2, A2-nya 0, mulai A2 ya. Ya, itu berarti general solutionnya itu ya, atau sama dengan A0 1 plus X ya. Jawaban yang sama dengan kita saat menggunakan metode Frobenius. Ini adalah slide saat kita mencari initial equation, yaitu pangkat terendah saat M sama dengan 0 di sini ya. Maka pangkatnya akan X pangkat R-1. Kalau kita masukkan M sama dengan 0, ini 2R kuadrat ya, ditambah R, koefisiennya akan sama dengan 0. Atau kita bisa menuliskannya R 1 min 2R sama dengan 0, R sama dengan 0, atau R sama dengan yang di dalam kurung ini sama dengan 0, R-nya sama dengan setengah ya. Yang R sama dengan 0 kita sudah mengerjakan sebelumnya ya. Dan kita sudah mendapatkan nilai Y general solution yang diperoleh dari R sama dengan 0 ya. Baik dengan cara power series, karena R sama dengan 0 kita bisa mengerjakan dengan power series, atau kita mengerjakan dengan metode Frobenius. Sekarang untuk R sama dengan setengah, maka kita bisa memasukkan ke dalam tanda ini, M sama dengan 0, min 2, M plus setengah kuadrat, ditambah M plus setengah, M X pangkat, M min setengah, ditambah M sama dengan 0 hingga tak hingga, 2M plus setengah kuadrat min 3M plus setengah ya. Tambah 1 M X pangkat M plus setengah sama dengan 0. Mungkin ada baiknya kita sederhanakan dulu ya. Yang ini ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga, min 2 kita kuadratkan, M kuadrat plus M plus seperempat ya, plus M plus setengah, M X pangkat M min setengah, ditambah ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga, 2M kuadrat plus M plus seperempat sama dengan yang di depan, dikurangi 3M plus 3/2 plus 1 M X pangkat M plus setengah
sama dengan 0 ya. Maka ini kita bisa menyederhanakan sama dengan 0 min 2M. Nah, sekarang yang M-nya ini min 2, berarti min M ya. Terus ini min setengah ya, ditambah setengah berarti 0. Oke. Terus kemudian AM. X pangkat M min setengah ditambah M sama dengan 0 hingga tak hingga sama ini 2M kuadrat. Kemudian ini 2M dikurangi 3M min M. Ini setengah dikurangi 3/2 berarti min 1 ya. Min 1 plus 1 hilang ya. Oke. AM X pangkat M plus setengah sama dengan 0 ya, menjadi agak sederhana. Kemudian ini belum bisa kita jumlahkan karena pangkatnya nggak sama ya. Sekarang kita bikin M min setengah sama dengan S plus setengah atau M sama dengan S plus 1 ya. Kita substitusikan ke situ ya. Maka kita akan memperoleh batasnya S plus 1 sama dengan 0 berarti S sama dengan min 1 ya. Hingga tak hingga min 2 S kuadrat plus 2S plus 1, ini kalau S plus 1 dikuadratkan ya. Terus kemudian dikurangi S plus 1. Ya. M-nya kita ganti dengan S plus 1, ini X pangkat S plus setengah ya. Ya, kalau kita lakukan substitusi yang ini. Kalau yang untuk penjumlahan kedua ya kita langsung ganti saja M-nya dengan S. S sama dengan 0 hingga tak hingga 2S kuadrat min S S X pangkat S plus setengah sama dengan 0. Tinggal batasnya waktu min 1 kita masukkan ke situ, maka ketemu min 1 kuadrat 1 ya. Ini min 2 plus 1 0 ya. Berarti kalau 0 kalikan min 2 ya tetap 0 dikurangi S-nya min 1 berarti 0. Berarti waktu S-nya min 1 0 berarti langsung ini kita bisa mengganti batasnya dengan 0 dan langsung kita operasikan. Oleh karena itu ya, kita bisa menyederhanakan menjadi min 2S kuadrat plus 4S plus 2 ya, ini kurangi 4S kuadrat ini berarti min 5S ya, karena dikurangi ini. Langsung kita sederhanakan 5S saja. Ini min 2 berarti ini 3 ya. Min 3.
Ini langsung kita ganti 3. AS plus 1 X pangkat S plus ininya sama, X pangkat S-nya. Terus ditambah 2S kuadrat min S AS. Nah, X pangkat S plus setengah sama dengan 0 ya. Ini untuk S sama dengan 0 hingga tak hingga ya. Berarti kita sudah ketemu persamaan rekursinya, yaitu yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini sama dengan 0, maka kita bisa menyederhanakan menjadi persamaan recursion, yaitu AS plus 1 sama dengan 2S kuadrat min S, ini 2S kuadrat plus 5S plus 3 AS. Itu adalah recursion formulanya ya. Kita tinggal menerapkan untuk S sama dengan 0, 1, 2, dan 3, maka kita akan bisa mencari A1, A2, A3, dan seterusnya. Dari rumus rekursi ya, maka kita bisa mencari waktu S sama dengan 0, A1 sama dengan 0 dibagi ya berapapun ya, ini sebenarnya 3 ya, karena ini 0, 0, 5S juga 0, ini A0 atau A1 sama dengan 0 ya, sehingga A2 sama dengan A3 sama dengan A4 dan seterusnya sama dengan 0 ya, sehingga sukunya tinggal A0 saja. Dan jawabannya adalah ini kan, M sama dengan 0 hingga tak hingga AM, X pangkat M plus R, R-nya setengah ya. Waktu A0 maka waktu A1 dan sebagainya hilang ya, karena sama dengan 0. Maka YGS kita peroleh sama dengan A0 X pangkat setengah ya. Sehingga kita sudah memperoleh ya untuk R sama dengan setengah dan R sama dengan 0 ya sebelumnya. Ya, ini adalah YGS-nya yang paling bawah ini. Ya. Maka tentu A0-nya ini berbeda ya. Yang penting dengan A0 sebelumnya, yang penting basisnya adalah 1 plus X. Nah, kalau ini basisnya adalah X plus setengah ya. Nah, ini basisnya. Sehingga kita bisa mendapatkan general solutionnya sama dengan C1. 1 plus X, ini yang kita peroleh dari R sama dengan 0, ditambah C2 X pangkat setengah. Ya, ini adalah jawabannya ya. Kalau kita menggunakan power series kadang tidak bisa menyelesaikan, atau kita hanya memperoleh salah satu jawabannya, salah satu basisnya ini, yaitu saat R sama dengan 0 ya. Ini kita, karena basis yang lain ini kita peroleh saat R sama dengan setengah. Sekarang kita akan verifikasi apakah jawaban kita ya, yaitu A1 plus X ditambah B, A dan B konstanta ya, BX pangkat
setengah ya tadi yang terakhir tadi. Waktu R sama dengan setengah, Y sama dengan ini merupakan jawaban dari soalnya ya. Soalnya yaitu 2x kuadrat min 2x ya, dikalikan turunan kedua ya, D kuadrat Y dx kuadrat, terus kemudian dikurangi x plus 1 dy dx ditambah y sama dengan 0 ya. Ya, kita turunkan 2 kali, kemudian kita masukkan ke persamaan soal ya. Ini kalau kita turunkan dy dx, maka A turunannya 0, AX turunannya A, ini adalah ditambah 0,5B X pangkat min 0,5. Turunan kedua D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan A-nya 0, ini berarti 0,25 min ya. Ya ini sumber kesalahan, salah-salah kecil gini nih. Baiknya kita hindari lah. Ini adalah min 0,25 Bx pangkat min 1,5 ya. Kita masukkan ke dalam persamaan ya. 2x kuadrat min 2x turunan keduanya min 0,25 Bx pangkat min 1,5 kemudian min x plus 1 dy dx-nya adalah A plus 0,5 Bx pangkat min 0,5. Y-nya adalah tambah A plus AX tambah BX pangkat 0,5 sama dengan 0. Oke, kalau kita kalikan ya ini 2x kuadrat ya, maka akan ketemu 2 kalikan min 0,5 berarti min 0,5 B X pangkat setengah ya, plus setengahnya. Terus kemudian kalau min 2x, min kali min jadi plus ya. Plus 0,5 Bx pangkat min setengah. Nah, yang ini yang min X-nya kita kalikan menjadi min AX min 0,5 Bx pangkat min plus ya, jadi plus setengah karena min setengah plus 1. Bx pangkat 0,5 ya. Terus ditambah A. Belum ya. Yang dikalikan 1. Dikalikan min 1. Ya, menjadi min A min setengah B X pangkat min 0,5. Kemudian kita tulis sisanya ini ya. Plus A plus AX plus BX pangkat 0,5 ya. Ini sama dengan 0-nya, jangan dulu ya, apakah sama dengan 0, nanti saja.
Oke. Sekarang kita kumpulkan yang X pangkat 0,5. Dari sini kita peroleh setengah B min ya. Min 0,5 B. Kemudian dari sini kita peroleh min 0,5 B lagi. Terus kemudian dari sini kita peroleh B, suku yang terakhir. Oke. Terus sekarang yang X pangkat min setengah. Ya, dari sini kita peroleh 0,5 B. Dari sini kita peroleh min 0,5. Min 0,5 B. Nggak ada lagi ya. Sekarang kita cari yang komponen yang X. Yang X, ini min A. Terus kemudian nggak ada lagi, ini plus A. Itu yang X. Kemudian yang nggak ada pengalinya, ya ditambah. Nggak ada ini min A. Nah, terus plus A. Ya, tentu ini bisa kita hilangkan. Ini min 1 ditambah 1, berarti sama dengan 0 ini ya. Yang di dalam kurung ini juga sama dengan 0. Ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita masukkan ke sebelah kiri persamaan diferensial ini akan menghasilkan 0 ya. Yaitu sama dengan soalnya ya. Akhirnya ini sudah terverifikasi ya. PD soal menggunakan metode Frobenius.